Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risya Fadila dengan nomor pokok mahasiswa 1750531. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan draft proposal skripsi saya untuk mata kuliah karya tulis ilmiah dengan judul Kemampuan Berpikir Kritis Matematis dan Motivasi Belajar Siswa SMA melalui Model Problem Based Learning. Latar belakang. Berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat esensial untuk kehidupan dan berfungsi efektif dalam semua aspek kehidupan. Kemampuan seseorang untuk dapat berhasil dalam kehidupannya antara lain ditentukan oleh keterampilan berpikirnya, terutama dalam upaya pemecahan masalah-masalah kehidupan yang dihadapinya. Berpikir kritis matematis adalah kemampuan intelektual yang dimiliki seseorang untuk memahami permasalahan matematika. Mereka mampu menganalisis permasalahan tersebut dan dapat memutuskan solusi yang sesuai dari permasalahan tersebut. Hairuman, Rahayu, dan Ambarwati tahun 2017, Usdinar dan kawan-kawan tahun 2017. Selain berpikir kritis, matematis, motivasi belajar sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat belajar siswa terhadap matematika. Motivasi siswa yang rendah dapat berdampak pada proses dan hasil belajar yang tidak meningkat dengan baik bahkan menurun. Motivasi memiliki peran penting dalam keberhasilan pembelajaran. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi memiliki kemungkinan sangat besar untuk berhasil dibandingkan dengan yang tidak memiliki motivasi belajar. Siswa yang memiliki motivasi akan senantiasa berusaha untuk mencapai tujuannya dengan belajar giat. Sejalan dengan MC Donald dalam Damara tahun 2011 halaman 18, bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif, perasaan, dan reaksi untuk mencapai tujuan. Jika sudah timbul motivasi yang baik dalam diri siswa tersebut, maka siswa akan giat untuk belajar matematika. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dan juga kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Salah satunya ialah dalam menggunakan mode pembelajaran yang tepat. Mode pembelajaran sangatlah berpengaruh terhadap suatu kegiatan pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang tepat akan membuahkan hasil belajar yang baik. Dalam proses belajar, guru menerapkan model pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning adalah mode pembelajaran yang dirancang agar siswa mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam pemecahan masalah dan memiliki mode belajar sendiri serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistematik untuk memecahkan masalah atau menghadapi tantangan yang nanti diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemendikbud tahun 2017. Adapun identifikasi masalah, yang pertama, kurang tepatnya mode pembelajaran yang digunakan oleh guru saat proses pembelajaran membuat siswa kurang termotivasi saat pembelajaran. Nomor 2, yaitu kurangnya kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA. Sidik tahun 2007 halaman 2 menambahkan bahwa proses pembelajaran yang terjadi di kelas kurang meningkat kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking dan kurang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu penyebabnya adalah pembelajaran matematika di Indonesia yang masih menggunakan pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran yang hanya berpusat pada guru, yaitu guru menjelaskan materi melalui metode ceramah, sedangkan murid hanya diam ataupun pasif. Terkadang pertanyaan siswa terabaikan. Untuk rumusan masalahnya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA melalui model pembelajaran melalui problem based learning. Yang kedua, bagaimana motivasi belajar siswa SMA melalui model problem based learning. Tujuannya itu yaitu untuk menganalisis dan mengkaji kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA dan pembelajarannya menerapkan model problem based learning dan motivasi belajar siswa SMA yang pembelajarannya menerapkan model problem based learning. Untuk manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari
peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, sehingga dapat membantu proses pembelajaran yang termotivasi dalam mengembangkan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, manfaat praktis. Peneliti dapat memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis dan motivasi belajar pada siswa SMA. Memberikan masukan kepada guru dalam menentukan model pembelajaran. Yang ketiga, manfaat untuk peneliti menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, pengenalan, dan pengamatan sebuah sistem atau cara berpikir dari peneliti itu sendiri agar peneliti bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Definisi operasional. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu kemampuan berpikir yang penting untuk dimiliki oleh peserta didik. Hal itu dikarenakan bahwa berpikir kritis merupakan sebuah proses yang bermuara pada penarikan kesimpulan tentang apa yang harus dipercayai dan tindakan apa yang akan kita lakukan. Rohaiti tahun 2010, Sumarmo, Hidayat, Zulkarnain, Hamidah, dan Sariningsih tahun 2011. Berpikir kritis matematis adalah aktivitas mental dalam bidang matematika yang dilakukan menggunakan langkah-langkah ilmiah. Yang kedua itu motivasi merupakan suatu stimulus yang memberikan kekuatan energi kepada seseorang untuk melaksanakan suatu aktivitas yang mengarahkannya agar tepat pada tujuan yang diharapkan dan menjaga agar tetap stabil terhadap apa yang dilakukannya. Sunstroke tahun 2009 halaman 199 mengatakan bahwa motivasi melibatkan proses yang memberikan energi, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Yang ketiga, problem based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang mengarah pada keterampilan berpikir kritis. PBL dapat memotivasi peserta didik untuk melakukan investigasi pemecahan masalah menggunakan tahapan-tahapan ilmiah, sehingga peserta didik dilatih untuk mengembangkan keterampilan berpikirnya, menurut Sanjaya tahun 2006. Adapun kajian teori yang pertama, berpikir kritis menurut Wijaya. Dalam Sri Lestari tahun 2010 mengemukakan berpikir kritis adalah suatu kegiatan atau suatu proses menganalisis, menjelaskan, mengembangkan, dan menyeleksi di ide, mencakup, mengkategorikan, membandingkan, melawan, menguji argumentasi dan asumsi, menyelesaikan dan mengevaluasi kesimpulan induksi dan deduksi, menentukan prioritas, dan membuat pilihan. Yang kedua itu motivasi belajar menurut Sardiman tahun 2012 terdiri dari yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang terjadi aktif atau berfungsinya, tidak perlu ada perangsang dari luar karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya dorongan atau rangsangan dari luar. Yang untuk kajian teori, menurut Sanjaya tahun 2006 halaman 220, kelebihan dari model problem based learning adalah yang pertama, mengembangkan jawaban yang bermakna bagi suatu masalah. Yang kedua, memberikan tantangan pada siswa sehingga siswa bisa memperoleh kepuasan dengan menemukan pengetahuan baru. Yang ketiga, membuat siswa selalu aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis setiap siswa. Yang kelima, menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru. Yang keenam, meningkatkan aktivitas belajar siswa. Yang ketujuh, dapat membantu siswa bagaimana mentransfer pengetahuannya untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Nah, untuk kerangka pemikiran itu ada dua, yaitu kita menganalisis dua kemampuan, yaitu kemampuan berpikir kritis matematis dan motivasi belajar. Nah,
dua indikator ini dipengaruhi oleh problem based learning. Nah, apabila problem based learning. Nah, sedangkan untuk kemampuan berpikir kritis itu mencakup mengenal permasalahan, memahami, menganalisis, dan mengevaluasi. Nah, untuk asumsi penelitian itu yang pertama, model problem based learning berpengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMA. Yang kedua itu model problem based learning berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa SMA. Nah, metode penelitian dan sumber data. Metode penelitiannya itu menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian dalam pengolahan data, menyajikan, memverifikasi, serta menyimpulkan data, tidak memerlukan data statistik atau untuk perhitungan secara matematis. Nah, yang kedua itu adalah sumber data. Nah, sumber data itu sendiri dibagi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu data yang penelitinya turun ke lapangan itu sendiri. Sedangkan kalau data sekunder itu data yang pendukung si peneliti. Nah, teknik pengumpulan datanya itu yaitu teknik studi literatur atau kepustakaan dengan instrumen penilaian berupa mengumpulkan informasi dan data secara mendalam melalui literatur, buku, catatan, majalah, referensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Nah, teknik analisis datanya ada 3, yaitu mereduksi data, paparan data, penarikan kesimpulan. Nah, untuk prosedur penelitian itu menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu tahap deskripsi atau tahap orientasi. Yang kedua, tahap reduksi. Yang ketiga, tahap seleksi. Terima kasih.